Oke guys, sebelum kita mulai videonya, aku pastiin dulu kalian udah pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Udah belum? Aku gak suka loh kalau kamu bohong. Aku tunggu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Oke, matur suwun sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fadila Maharani. Di video kali ini aku akan memberikan sedikit motivasi ataupun tips sama kalian, dan kalian juga pasti udah tahu kan karena udah lihat di judul. Nah, di video kali ini aku akan memberikan motivasi atau tips-tips gimana sih caranya percaya diri di depan umum, dan buat orang yang gak percaya diri sama sekali cocok banget nonton video ini. Dan sebelum itu, jangan lupa follow Instagram aku, yaitu @rere_diela. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, sedikit tambahan aja, aku bakal cerita sedikit pengalaman aku sendiri, yaitu ada beberapa orang yang bilang sama aku, kok kamu tuh pede banget, kok kamu tuh bisa gak mau, kok kamu tuh kayak gini, kalau percaya diri gitu. Say, aku bukan terlalu percaya diri. Percaya diri itu penting banget buat diri kita sendiri, karena tanpa percaya diri, apa yang bisa kita lakuin? Dan kalau aku gak percaya diri, gimana sih aku berani ngomong di depan kamera kayak gini? Karena percaya diri itu penting banget. Dan ada yang bilang sama aku, kok kamu gak malu sih? Kenapa harus malu? Malu sama kalian, malu sama teman-teman aku. No. Kalau kita cuma mikirin gengsi, kalau kita cuma mikirin malu, nggak bakal berkembang. Dan aku ada temen yang support banget, yang ngasih aku motivasi banget, dan dia ini kayak penyupport aku. Dia ngomong kayak gini, jangan pernah dengar omongan orang, jangan pernah masukin omongan orang untuk hati, maka kamu harus malu, kamu bisa berkarya, kamu bisa maju, dan percaya diri itu penting banget. Dan aku pernah kemarin diajak collab buat video, dan aku tuh ngomong, aku malu, aku gak mau, kayak nanti dibilang ini. Terus dia bilang, buat apa malu, kamu tuh tugasnya di sini buat menghibur orang pasti bakal senang sama video kamu tuh nggak perlu malu gitu. Nah, dan di sana aku mikir, ya juga, kalau mikirin gengsi doang, kapan sih aku mau maju? Dan terkhusus buat teman-teman aku yang nonton video ini, you have to be more confident. Kalian harus lebih percaya diri. Life has a purpose. Hidup punya tujuan. Dan video ini semoga termotivasi buat kalian supaya menjadi lebih percaya diri. Langsung aja ke tips-tipsnya. Pertama, kalian harus membuka obrolan terlebih dahulu. Nah, dalam mencari kepercayaan diri, kalian juga harus lebih membuka obrolan terlebih dahulu. Kalian yang buka, jangan pernah tunggu orang lain, karena kayak contohnya di dalam diskusi. Nah, kalau misalnya kalian nunggu orang lain, kapan sih mau majunya? Dan kalian harus lebih banyak angkat bicara. Gak apa-apa orang ngomongin kalian tuh banyak omong sih, bacot sih, gak apa-apa. Yang penting omongan kalian tuh berisi gitu loh. Jangan kayak tong kosong nyaring bunyinya. Karena pepatah tuh ada yang bilang, hidup kita yang jalanin, Allah yang nentuin, orang yang komentarin. Jadi biarin orang komentarin, terserah ngomong apa, namanya juga ngomong kan, pasti ada juga yang komentarin. Nah, dalam hal itu kalian juga harus lebih banyak membuka obrolan supaya melatih kalian percaya diri. Nah, itu poin yang pertama, penting banget buat kalian perhatiin. Kalau bayangin deh kalau kalian tuh gak percaya diri, Apa yang coba jadi nungguin orang ngomong, kan cuma bisa diam, gak maju say, gak maju. aku juga ada salah satu hal yang aku kurang suka. Aku tuh kan sering banyak ngomong, jadi aku tuh deket ya sama guru-guru, lumayan dekat, karena aku tuh pengen nyari keaktifan, pengen mencari ilmu yang lebih banyak dengan aktif aku, lebih dekat aku sama guru. Tapi ada aja burung-burung yang berkicau yang bilang aku, he's looking for attention, dia itu cari perhatian. Oh my god guys, apakah yang namanya deket sama guru,
apakah yang namanya aktif sama guru, aktif sama orang lain, itu pantas dibilang looking for attention, cari perhatian. Aku rasa itu enggak. Dan buat kalian yang sering dibilang cari perhatian, nggak apa-apa, kalian tuh pengen berkembang, pengen maju, dan itu orang-orang iri. Jadi tamengkanlah diri kalian dengan pedean kalian. Dan langsung aja yang tips kedua. Nah, yang kedua ini nih penting banget buat kalian, yaitu perhatikan kemampuan diri. Nah, nggak semua hal percaya diri itu harus kayak semua itu harus kita bisa gitu loh. Ya memang untuk mencari kepercayaan diri itu kita harus lebih banyak pengalaman. Cuman kita juga harus memperhatikan kebiasaan atau bakat yang kita pilih, atau yang kita punya. Misalnya teman kalian itu ada bisa pidato, bisa nyanyi di depan panggung, dia berani. Ya kalau kemampuan kita nggak bisa, kalau kemampuan kita tuh nggak mampu, kita tuh nggak bisa asal milih kemampuan, asal ngelakuin sesuatu. Bayangin, suara kalian jelek, kalian maksain buat nyanyi di depan panggung, malunya demi apa coba? Memang harus percaya diri itu penting. Cuman lihat kondisi diri dulu ya say, kita tuh bakat kita batas mana. Memang sih kalau orang bisa kenapa kita enggak, cuman kita tuh harus lebih banyak juga berkaca, kita juga lebih banyak introspeksi diri kita sendiri, apa kita bisa, apa kita mampu, apa enggak. Dan bakat kita itu tidak hanya mengikuti orang, cuman bakat kita itu pasti akan muncul di diri kita, tapi entah kapan. Yang pasti kita tuh punya bakat, Tuhan tuh ngasih anugerah bakat sama kita. Jadi tunggu aja, kita terus mencoba hal sesuatu yang baru, cuman nggak harus berpatok sama orang lain gitu loh. Yang penting kita berusaha aja dulu, kita pikirin kemampuan kita yang kita bisa, jangan pernah berpatok sama orang. Yang penting kita tuh punya percaya diri untuk lebih maju, jadi lebih baik dan sukses. Poin yang ketiga, asah keterampilan. Nah, dalam suatu tips ini juga sangat penting banget poin yang ketiga ini. Kalian harus lebih mengasah keterampilan kalian. Misalnya, kalian bisa melakukan sesuatu hal yang bisa menghibur orang, ya kalian tuh kembangin, jangan pernah kalian tinggalin di tengah jalan. Karena sesuatu yang kalian tinggalin di tengah jalan, apalagi waktu sayang-sayangnya itu sakit. Apalagi waktu sayang-sayangnya itu sakit. Bucin. Next. Oke, lanjut yang nomor 3 tadi, lupakan yang tadi. Itu kita dalam mengembangkan suatu keterampilan atau multi talenta, kita harus istiqomah ya. Misalnya kalian tuh bisa nyanyi, ya kembangin bakat kalian nyanyi, bisa ngelawak, ya kembangin, ikut stand up komedi, dan ikut lomba komedi kayak gitu. Kalian bisa menggambarnya. Kalian harus lebih mengembangkan sesuatu bakat kalian itu, jangan pernah putus di tengah jalan. Karena aku percaya kok, walaupun orang nggak bisa terima, walaupun orang kayak mandang kalian tuh pertamanya, ini anak sok bisa, ini anak kok pede banget gitu, karyanya jelek, karyanya ini. Aku tahu semakin kalian asah, itu kemampuan kalian tuh semakin wow di mata orang, semakin orang tuh bisa menerima, semakin orang tuh terkesan melihatnya gitu. Jadi terus asah kemampuan kalian dan terus munculin kepercayaan diri kalian supaya orang itu takjub melihat diri kalian sendiri gitu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyepelekan kemampuan kalian walaupun itu sekecil apapun. Karena multi talenta itu adalah anugerah yang wow banget di mata manusia, karena banyak orang yang kurang gak bisa melakukan sesuatu hal yang sempurna pada kalian, dan kalian juga harus lebih banyak bersyukur. Lanjut ke tips selanjutnya, yang keempat, yaitu menambah dan mencari teman baru. Nah, ini juga sangat penting buat kalian. Jangan pernah kalian tuh kayak istiqomah sama teman-teman yang kayak gitu aja, karena ya mungkin kalian udah nyaman sih sama teman yang kayak gitu, cuman teman baru itu penting karena kalian butuh lingkungan baru, kalian butuh inspirasi baru dari teman-teman baru kalian, dan itu lebih menguji dan melatih rasa percaya diri kalian berbicara dan berinteraksi sama orang-orang baru. Nah, kalau kalian cuma ngomong sama orang itu aja, berteman sama orang-orang itu aja, nah kalian tuh gak bakal maju karena otak kalian cuma di sana, nggak bisa luas gitu loh. Jadi buat kalian yang punya ya teman-teman itu aja, carilah teman yang baru 1, 2, 3 supaya hidup kalian itu lebih makmur sama lingkungan yang baru. Karena kita dalam mengambil sesuatu hal yang baru atau terjun langsung ke dunia yang baru, itu pasti punya resiko masing-masing. Jadi jangan pernah takut ambil resiko, karena ingat, semua itu butuh proses dan semua itu pasti ada masalah. Jangan pernah takut untuk bergaul dengan orang-orang yang baru, dan jangan pernah menganggap dan memandang orang yang
di luarnya jelek itu di dalamnya juga jelek. Karena bisa jadi orang yang penampilannya jelek tapi di dalam hati itu luar biasa buat kalian termotivasi. Dan langsung aja ke video yang selanjutnya. Yang kelima, yaitu kalian harus lebih fokus ke hal-hal yang positif. Ya, contohnya kalian harus lebih mengembangkan atau lebih memperhatikan multi talenta kalian yang positif, dan buatlah sesuatu terobosan baru yang positif gitu loh. Jangan membuat pikirannya negatif aja. Jangan, kalian harus lebih memajukan kreativitas kalian tuh yang lebih positif. Dan sebelum kalian melakukan sesuatu itu, gunakanlah otak. Jangan terlalu dangkal banget gitu loh kalau pakai otak. Kayak Ferdian Palaka gitu. Masa sih ngasih orang yang lagi membutuhkan ya sepertinya makanan gitu ya. Ya tahu ini lagi pandemi, lagi bulan puasa, susahnya nyari duit itu gimana, malah jadi sampah. Pikirin guys, nggak ada otak. Jadi sebelum kalian tuh berkarya, sebelum kalian tuh mengembangkan imajinasi kalian, lakukanlah hal-hal positif. Gunakanlah otak kalian menggunakan hal-hal yang positif. Jangan terlalu otak-otak udang gitu loh. Aku bukan body shaming ya, cuman ya fakta. Lanjut ke poin yang ke-6. Dan poin yang ke-6 ini yaitu adalah gunakan penampilan yang bagus dan sopan. Nah, dalam memperhatikan kepercayaan dirian, kalian harus memperhatikan juga pakaian yang kalian pakai. Bayangin kalau kalian pakai mencompang-camping kayak gila, motor mana harga diri kalian, itu bukannya percaya diri guys, itu namanya malu-maluin. Nah, jadi penampilan yang bagus, sopan itu penting banget buat berinteraksi dan percaya diri di depan umum. Kalau kalian misalnya ya nggak pakai baju sopan ke rumah calon mertua gitu loh, apakah kalian bakal diterima sama calon mertua? Enggak, malah kalian tuh diusir. Kalian ya mending dilihat aja ogah kayaknya ya. Nah, kayak gitu ya intinya. Jadi berpakaian yang bagus dan sopan itu penting banget buat kepercayaan diri. Karena kalau kalian misalnya pakai ya baju seksi-seksi yang kurang bahan kayak gitu, sebaiknya segeralah untuk merubah hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang positif, dan rubah hal-hal tersebut supaya menjadi lebih baik. Karena dengan baju kita dan pakaian kita yang sopan, tutur kata yang kita yang baik, orang tuh bakal senang gitu sama kita. Orang tuh bakal datang kayak misalnya model. Nah, model ini penampilannya bagus kan, wow gitu loh. Jadi orang tuh datang sendiri buat mesen dia jadi model. Coba kita yang mau jadi model pakai tukang camping, muka nggak dirawat, mandi jarang, apa yang mau diharapin? Apa yang mau dimanfaatin dari badan sendiri? Nggak ada. Jadi mulai sekarang buat kalian yang kurang memperhatikan penampilan, segeralah buat penampilan jadi lebih baik, karena itu sangat penting buat diri sendiri. Tips yang ke-7. Dan ini mungkin tips terakhir aku ya, karena aku nggak mau banyak berbicara karena ngomong capek. Ya langsung aja ke tips yang ke-7-nya itu ya adalah selalu bersyukur. Nah, dalam percaya diri kalian harus lebih bersyukur atas kemampuan kalian. Karena kalau kalian udah bersyukur pasti kalian percaya diri sama kemampuan kalian. Karena aku tuh punya kemampuan ini loh. Ya kalian bersyukur punya kemampuan ini, karena orang lain tuh nggak punya kalian yang cuma dapat. Jadi kalian tuh merasa percaya diri gitu atas anugerah yang kalian dapat. Dan bersyukur itu sangat penting. Menurut aku, rasa syukur ini nih landasan hidup gitu loh. Sangat dasar-dasarnya hidup itu harus lebih banyak bersyukur. Kalau misalnya kita tuh cuma mentingin dunia, kapan sih mikirin akhirat? Nah, dengan kalian ngerasa bersyukur itu udah alhamdulillah loh kalian tuh ingat Allah, udah alhamdulillah loh kalian tuh ingat akhirat atas anugerahnya yang dikasih sama Allah. Jadi bersyukur itu gampang say. Bersyukur punya diri sendiri yang lebih baik. Bersyukur atas apa yang dikasih Tuhan, dan rezeki apa sih yang kalian dapat karena rasa percaya diri dan multi talenta adalah rezeki. Karena pandangilah dan ratapilah orang yang gak mampu dan orang yang kurang, itu pengen jadi kayak kalian, pengen banget. Dan aku pribadi di sini rasanya bersyukur banget bisa berada di depan sini buat ngasih motivasi sama kalian tuh. Bersyukur banget karena aku buat bisa percaya diri, buat bisa ngumpulin rasa gengsi, aku bisa membuang rasa gengsi aku jauh-jauh itu baru sekarang karena banyak orang yang support aku.
Nah di sana aku mikir bahwa aku juga bisa jadi kayak mereka, dan aku bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan. Jadi it's okay, aku coba. Jangan pernah takut gagal, karena semua punya resikonya. Dan mungkin cuma itu aja ya yang bisa aku kasih motivasi kalian. Jujur, kalian tuh harus lebih bangga punya diri kalian, harus lebih percaya diri dengan apa yang kalian miliki, karena kalian itu hebat, kalian itu superhero bagi diri kalian. Beruntung kalian yang punya masa depan yang bagus. Iya, kalau misalnya orang tua kalian gak susah, gimana kalau orang tua kalian susah? Kalian juga butuh percaya diri kan buat tampil di depan orang, karena kerja itu juga butuh percaya diri, karena kerja itu butuh keterampilan yang berani ambil resiko. Nggak ada orang yang mau jatuh dan nggak ada orang yang mau gagal. Tapi kalau kita berusaha dan pantang menyerah dan nggak pernah takut kalah, apa sih yang enggak buat diri kita sendiri? Oke, cukup itu aja sih omongan aku atau motivasi aku kalian. Cukup itu aja tips-tips dari aku buat kalian. Semoga kalian terinspirasi sama omongan aku ini, yang nggak tahu ini berisi apa enggak buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, dan selalu nonton dan support. Makasih.